Selamat siang anak-anak, selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga kita semua tetap semangat dan dalam keadaan sehat, walaupun sekarang ini kita masih dalam kondisi COVID-19. Tapi Bapak yakin dalam proses pembelajaran kali ini kita tetap bisa untuk mengikutinya. Silakan anak-anak siap untuk menerima proses pembelajaran kali ini. Jangan lupa absen supaya Bapak bisa mengetahui siapa yang hadir, siapa yang izin, sakit, ataupun alpa. Proses pembelajaran kita pada pertemuan ini berkaitan dengan teori perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat dipelajari menggunakan teori perubahan sosial. Antara lainnya teori evolusi, teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik. Mari anak-anak kita pelajari satu persatu teori perubahan ini. Yang pertama, teori evolusi. Dalam kehidupan masyarakat terdapat perubahan yang bersifat linear. Artinya, perubahan terus berkembang menuju satu titik yang diinginkan oleh setiap individu ataupun setiap masyarakat. Jenis perubahan demikian membawa masyarakat menuju tahapan yang selalu berbeda dengan tahapan sebelumnya, dan harapannya tahapan ke depan juga berbeda yang mengarah pada modernitas atau ke arah yang lebih modern. Jenis perubahan seperti itu merupakan perubahan sosial menurut teori evolusi. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di layar laptop ataupun HP anak-anak. Bagaimana proses perjalanan kehidupan daripada manusia. Mulai dari zaman primitif, di mana keadaan manusia seperti yang ada dalam gambar. Kemudian pada tahap berikutnya, tahap tradisional. Kemudian arah yang sama secara linear ke tahap yang modern. Nah, pertanyaannya, dan sekarang Anda termasuk dalam tahapan yang mana? Apakah masih tradisi ataupun modern? Tetapi perkembangan dari tahapan ke tahapan ini memang membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama, tidak serta-merta menjadi ke tahapan yang modern. Orang primitif, pola kehidupannya sangat-sangat sederhana, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama dalam hal ekonomi. Ataupun sandang papan pangan mereka sangat-sangat sederhana. Bahkan
bisa terjadi tidak memiliki pakaian ataupun rumah. Mungkin mereka bisa tinggal saja di tempat-tempat di bawah pohon-pohon besar atau dalam gua-gua. Kemudian tahapan selanjutnya masyarakat tradisional, juga pola pikirnya juga masih sederhana, ya, tetapi lebih berkembang sedikit dibandingkan dengan masyarakat primitif. Nah, sekarang kita yang pada masyarakat modern ini tentunya sudah sangat mengenal dengan pola kehidupan yang lebih baik. Sandang papan pangan, rumah, pakaian, makanan, semuanya kita miliki. Bahkan lebih dari itu, yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan pekerjaan, semuanya kita bisa nikmati pada zaman modern ini. Ya, itu ilustrasi dalam gambar masyarakat kita mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Jadi masyarakat bergerak secara linear menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, tahap tradisional, hingga kepada tahap modern. Kita lanjutkan pada teori yang kedua. Teori konflik. Konflik teori. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik ini berasal dari pertentangan kelas antar kelompok, pengusaha dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial tersebut. Pertanyaan Bapak, bagaimana saat ini kita masih terjadi konflik dalam masyarakat kita? Apa yang mereka perebutkan? Ataukah karena kita memiliki kepentingan, baik secara individu ataupun kelompok, yang belum terpenuhi? Ya, macam-macam alasan sehingga masyarakat kita masih melaksanakan atau masih terjadi konflik di mana-mana. Ada beberapa teori menurut para ahli yang seperti yang dimukakan oleh Karl Marx, bahwa konflik itu terjadi karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial sehingga muncul istilah perjuangan kelas. Pertentangan antar kelas sosial sampai sekarang ini tak henti. Kadang reda, kadang pecah kembali pertentangan itu. Apa yang diperebutkan? Ya, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena kepentingan. Seperti kita lihat dalam gambar, di mana masyarakat kita terjadinya konflik, perang saudara, karena keinginan mereka masing-masing kelompok itu kelihatannya tidak sama, sehingga mereka ingin untuk memperebutkannya. Atau para demonstrasi, ya, sering kita lihat juga antar kelas sosial di mana para demonstran itu seperti karyawan, para buruh menginginkan kenaikan gaji, upah dalam perusahaannya dengan majikan ataupun dengan
pimpinan perusahaannya. Jadi ini yang bisa kita lihat ya. Jadi para demonstran yang tampak ya pada gambar itu menunjukkan adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik misalnya antara kaum buruh dan pengusaha. Jadi demonstrasi menjadi salah satu upaya untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi melalui demonstrasi bisa terjadi sebuah perubahan dengan harapan ada perubahan nasib dalam kehidupan mereka. Kemudian teori fungsional. Teori fungsional menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan, selalu dinamis, secara terus-menerus, dan tidak memerlukan ya penjelasan bahwa memang kenyataannya bahwa perubahan sosial itu selalu berkembang sesuai dengan ruang gerak daripada masyarakat ataupun mobilitas daripada masyarakat, apalagi masyarakat itu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Dia selalu berusaha ya ingin mencari sesuatu yang lebih dari hari ini, kemudian dan mengharapkan lebih baik untuk hari yang akan datang. Jadi teori fungsional ini hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat mereka akan buang atau tidak dipakai. Jadi memiliki sistem sosial yang saling berhubungan. Ya, masyarakat selalu bergerak untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian bahwa masyarakat cenderung menuju kondisi yang stabil dan mencapai suatu keseimbangan. Keseimbangan seperti apa? Keseimbangan antar unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Tidak mungkin kita hanya mencari satu unsur saja yang kita raih dalam sebuah perubahan. Nanti tidak seimbang dengan unsur-unsur perubahan yang lain. Misalnya unsur-unsur kebudayaan kita itu atau perubahan kita yang kita inginkan sebenarnya adalah unsur ekonomi. Kalau sudah memiliki ekonomi yang baik, tentu dalam bidang religius, dalam bidang teknologi juga harus kita raih supaya ada keseimbangan di antara unsur-unsur budaya yang ada. Ya. Jelas ada orang yang ekonominya sudah baik tetapi lupa dengan religiusnya, dengan kerohaniannya. Ya. Pendidikan kita sudah membaik karena memang didukung oleh unsur-unsur yang lain yang berkaitan dengan teknologi. Ya, seperti dalam gambar ini, bagaimana pergerakan manusia dalam kelompok ini yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya, membutuhkan satu sama lain. Karena orang lain itu atau kelompok lain itu merupakan kunci daripada keberhasilan daripada kelompoknya. Ya, ini saling keterkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, anak-anak yang berkaitan dengan teori siklus. Ya, kalau kita memahami teori siklus ini, ya tentunya dari pertama berkembang, tetapi nanti kembali lagi kepada zaman dahulu kala. Perubahan sosial yang terjadi secara bertahap, ya sama seperti pada teori evolusi, namun perubahan tidak akan berhenti pada tahapan terakhir yang sempurna, namun akan berputar kembali ke awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya.
Ya, lihat dalam gambar itu, kita mulai dari masyarakat primitif, kemudian masyarakat tradisional, sampai kepada puncak masyarakat modern, tetapi dia akan berusaha kembali ya untuk melihat bagaimana masa awal kehidupan manusia. Contoh ya, mode pakaian saat ini ya, kalau kita sepintas melihat, ini merupakan bentuk perulangan dari mode pakaian zaman dahulu kala. Ya. Itu dimana orang sekarang lagi trennya mode pakaian setengah-setengah. Jadi ya modelnya sampai ke tumit. Ya zaman dahulu kan seperti itu. Ya. Jadi ini dikatakan teori siklus. Kita kembali pada awal kehidupan manusia. Jadi demikian anak-anak, perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya berasal dari sifat dasar manusia yang selalu dinamis. Ya, kalau manusia selalu berpikir dengan benar, selalu bergerak terus, secara dinamis, secara terus-menerus, secara mobilitasnya, tentunya manusia akan mengalami perubahan yang diharapkan. Ya, apalagi pada dasarnya manusia itu tidak puas dengan keadaan yang dialaminya. Ya, dia selalu berusaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, memang perubahan ini merupakan suatu gejala sosial yang tidak dapat kita hindari. Dan itu selalu terjadi sampai manusia memiliki puncak kehidupannya. Jadi demikian anak-anak yang berkaitan dengan teori perubahan sosial. Secara singkat Bapak jelaskan. Diharapkan kalian memiliki LKS atau buku paketnya di rumah. Silakan dibaca untuk lebih memahami, karena waktu kita, kondisi kita sangat terbatas. Saya akhiri pertemuan kita pada siang ini. Selamat siang, dan jangan lupa tugas-tugas yang Bapak tampilkan di setiap kali pertemuan ya, untuk dikerjakan. Dan nanti pada akhir bulan silakan anak-anak mengumpulkannya ke sekolah. Selamat siang dan tetap semangat di dalam proses pembelajaran. Semoga